Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Syukur dalam arti istiqmalu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tauqi minal isti'anati biha ala maksiyatihi. Syukur dalam arti menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Jadi syukur itu tidak terbatas ketika kita mendapatkan kenikmatan lalu kita baca alhamdulillah, tidak terbatas di situ. Tapi syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Kita diberikan umur oleh Allah. Kita gunakan umur kita itu untuk taat kepada Allah. Kita diberikan rizki oleh Allah. Kita gunakan rizki itu sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Jangan dikira rizki itu karena kepintaran kita, jangan. Jangan karena menganggap bahwa wah saya kerja keras makanya saya dapat rezeki, makanya saya jadi kaya. Tidak, jamaah rahimahullah. Rezeki itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kerja keras siang malam, tapi rezekinya ya segitu-segitu aja. Karena memang rezeki itu adalah Allah yang menentukan, bukan karena kita ini kerja keras lalu rezeki kita banyak. Tidak, jamaah. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki seseorang dan yang menyempitkan rezeki seseorang. Itu jamaah rahimahullah, mari sisa umur kita, umur yang ada pada diri kita ini sisa. Wallahu a'lam sampai kapan kita ini diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jamaah, mari umur yang masih ada pada diri kita ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah jamaah rahimahumullah kita digolongkan oleh Allah termasuk golongan hambanya yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terutama pada bulan Ramadan ini hadirin rahimahumullah, kesempatan yang luar biasa hadirin. Amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah 10 kali sampai 700 kali jamaah rahimahumullah. Masya Allah. Itu mari kita ya. Di samping kita ini puasa menahan. Kalau puasa itu udah dalam sebuah kitab disebutkan as-shaum, as-siyam. Di dalam Al-Quran itu ayat yang menggunakan saumun itu hanya satu ayat, yaitu surat Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sauma. Nah, itu Ibunda Maryam ya. Dan kalimat siam
itu ada 7 ayat. Ya, khususnya surat Al-Baqarah 183, yaitu merupakan ayat perintah untuk puasa bulan Ramadan. Jadi puasa, ya, tapi ini sudah kadung ya. Jadi puasa itu bahasa serapan dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu menginduk pada kebiasaan Hindu. Jadi puasa itu dari bahasa Sanskerta upawasa. Upa itu berhenti, wasa itu Tuhan. Jadi berhenti mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi ini sudah kadung, istilah itu sudah ya, jadi bahasa Indonesia ya. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu saumun atau siamun. Di dalam sebuah kitab disebutkan asyamu ay al-imsaku, yaitu menahan. Itu kalau ya imsak kurang 5 menit, imsak itu artinya menahan. Al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Jadi siamun itu adalah menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah, dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Dalam kitab fikih disebutkan kalau niat puasa wajib itu adalah sebelum dilakukan sebelum terbit fajar. Tapi kalau puasa-puasa sunnah itu pada waktu ya, misalnya hari Senin, lupa, oh ini hari Senin, tadi saya belum makan, belum minum. Misalnya ingatnya jam 9 ya, niatnya ya pada waktu itu. Ya, jadi itu puasa. Dan jamaah, puasa yang kita lakukan ini sebelumnya, jadi puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah, setelah hijrah 2 tahun, persisnya itu adalah 18 bulan, jadi 1,5 tahun. Turunnya ayat surat Al-Baqarah 183 itu turun pada bulan Sya'ban, baru bulan kemudian puasa. Dan puasa itu berbeda dengan pada saat itu, berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Pada awal puasa Rasulullah SAW itu melakukan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan kalau sudah maghrib tidur, maka sudah masuk puasa lagi. Ya, maghrib tidur sengaja atau tidak disengaja itu sudah tidak boleh makan lagi. Harus sudah masuk puasa, kemudian berikutnya sampai maghrib lagi. Nah, ada 2 kejadian. Dengan puasa yang semacam itu, suatu hari ada sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Itu siang hari bekerja. Ya, dengan terik matahari kalau di Mekah ya kayak begitu ya, atau di Madinah ya, ini di Madinah atau di Arab Saudi atau di daerah sana itu kan panasnya kan luar biasa ya. Kalau kita maksimal di
di daerah kita itu, di negeri kita ini paling 36 atau paling 40. Tempo hari pernah 40 derajat. Tapi di Mekah pernah 50 derajat. Saya pernah ngalami ketika haji 50 derajat, Masya Allah. Panasnya bukan main. Dari atas panas, dari bawah panas. Karena uapan karena mengandung minyak ya tanah di Arab Saudi itu. Panas. Nah, sahabat ini bekerja siang hari lalu semaput, pingsan. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat Sirma ini semaput. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai Sirma, kenapa terjadi semacam ini? Lalu dia menceritakan, ya Rasulullah, kemarin ketika menjelang maghrib, saya tanya kepada istri saya, apa ada yang kita makan untuk berbuka? Istri saya mengatakan tidak ada, wahai Sirma. Lalu istri saya pamit untuk mencari atau membeli makanan. Saya menunggu. Dan ketika saya menunggu itu, saya tertidur. Sudah maghrib, istri saya datang, karena saya sudah maghrib tidur, maka saya tidak sempat makan. Ya. Karena pada waktu itu memang aturannya seperti itu. Kalau sudah maghrib, udah masuk dan tertidur, sudah masuk puasa lagi. Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada suatu hari Umar bin Khattab ini malam hari pulang dari rumah atau dalamnya Rasulullah SAW. Kemudian pulang di rumah, istrinya sudah tidur. Umar bin Khattab ini lalu ngajak istrinya, mohon maaf ya, kumpul. Mestinya kan sudah tidak boleh karena sudah tidur, berarti mestinya tidak boleh. Nah, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam saya terjadi semacam ini. Nah, dari dua peristiwa itu, nah ini yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat dari sebab dua peristiwa tadi itu. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayat. Nah, setelah turunnya ayat ini, lalu puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ya, menahan makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, seperti yang kita lakukan ini. Sahabat pada waktu itu, waduh, gembiranya bukan main ya, setelah turun ayat ini. Nah, itu jamaah rahimakumullah, sejarah daripada puasa. Dan ayat surat Al-Baqarah 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatan, seterusnya. Di situ disebutkan bahwa puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Muhammad, tetapi juga kaum-kaum yang dahulu.
Diriwayatkan seperti sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Daud. Nah, ini ekstrim sekali Nabi Daud. 1 tahun penuh, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Setahun, sepanjang tahun ya. Masya Allah ya. Ya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu puasanya malah 40 hari, yaitu ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina ya, itu diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat At-Tin, Wat-Tini, Waz-Zaituni, wa Turi Sinina, Bukit Sinai ya. Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Sinai, ke Tursina selama 40 hari 40 malam, dan kepemimpinannya itu diserahkan kepada adiknya yaitu Nabi Harun. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun itu saudara ya. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun, itu Nabi Musa minta kepada Allah supaya juga bersama Harun untuk menghadap kepada Fir'aun. Karena apa? Karena Nabi Musa itu kedal. Jadi kedal, omongannya enggak anu ya. Kedalnya itu karena pada waktu bayi Nabi Musa ini ngemplok mowo, sehingga lidahnya anu ya jadi kedal. Nah, itu bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir itu ya. Ada itu. Jadi, nah ketika Nabi Musa di Bukit Tursina itu kepemimpinannya diserahkan kepada Nabi Harun. Pada saat itu Bani Israel ya, Bani Israel yang sampai sekarang itu ya, yang ngebom Gaza gitu ya, itu memang sejak wis gawani bayi ya, Bani Israel itu seperti itu ya, dablek ya, dah ndak ngereken ya, gencatan senjata apa itu enggak direken bedanya. Jadi memang dableknya sejak dulu ya. Nah, ketika ditinggal oleh Nabi Musa ke Bukit Sinai dan kepemimpinannya diserahkan atau diserahkan kepada Nabi Harun, disitulah Bani Israel lalu tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada patung anak sapi yang terdiri dari emas dan bisa bicara. Nah, ini yang menjadikan menarik Bani Israel itu tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada anak padet tadi itu yang dari emas dan bisa bicara. Disebutkan kenapa kok bisa bicara? Yang membuat ini adalah Musa Samiri ya, sama Pak, namanya sama Musa, tapi ada Samirinya ya. Itu diterangkan bahwa kenapa kok bisa bicara, ini mulutnya pedet tadi itu, patung tadi itu diberi pasir bekas pijakannya kuda malaikat yang menyerupai jadi kuda ketika Fir'aun mau ngejar Nabi Musa dan kaumnya itu. Nah, itu pasirnya itu diambil, dioserkan ke mulut patung tadi itu, lalu bisa ngomong itu. Nah, itu apa namanya, diantaranya kisahnya Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa, zaman Nabi Musa,
puasa 40 hari 40 malam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datangnya wahyu Al-Baqarah 183 itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Puasanya adalah tanggal 13, 14, 15 tanggal Qamariyah, tanggal bulan. Tapi setelah datangnya wahyu surat Al-Baqarah ayat 183 itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, puasanya bulan Ramadan, dan puasa 3 hari 13, 14, 15 itu menjadi puasa sunnah yang disebut dengan Yaumul Bir. Nah, jadi itu diantaranya sejarah dari puasa itu ya banyak sebenarnya itu ya, tapi waktu yang terbatas tidak mungkin itu Jadi begitu para jamaah. Untuk itu hadirin rahimakumullah, mari puasa yang luar biasa ini, yang endingnya, titik kulminasi daripada tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita ini orang, derajat kita itu di gridnya itu ditingkatkan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi kita puasa ini supaya kita ini ditingkatkan derajat kita ini menjadi orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kayaumi waladathu ummuhu. Orang yang puasa karena iman dan karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu diampuni dosanya yang telah lalu seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi puasa itu seperti itu para jamaah ya. Jadi siapa yang merasa tidak pernah berdosa? Saya yakin ya, apakah dosa kecil, apakah dosa besar, ya, disengaja atau tidak. Nah, dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan ada suatu riwayat ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Nah, begitu ada sebuah riwayat seperti itu. Itu jamaah rahimakumullah, mari kita lakukan puasa ini dan kita jadikan puasa ini seakan-akan puasa yang terakhir bagi kita. Ya. Tapi mudah-mudahan kita tetap menangi puasa-puasa yang akan datang ya. Untuk itu mari kita lakukan puasa ini dengan sebaik-baiknya dan beramal soleh yang lain, karena amal ibadah yang dilakukan pada waktu atau kebaikan yang dilakukan pada waktu puasa ini dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali. Para jamaah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambahkan semangat kita untuk melakukan puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang lebih baik, sehingga sekali lagi kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.